teman-teman, perkenalkan namaku Rabogem. Aku akan sedikit menjelaskan tentang apa sih kedaulatan data itu. Teman-teman semua udah tahu apa belum nih apa itu kedaulatan data? Buat teman-teman yang belum tahu, yuk langsung saja simak baik-baik ya. Dikutip dari Wikipedia, arti dari kedaulatan yaitu gagasan bahwa data tunduk pada hukum dan struktur pemerintahan dalam negara yang mengumpulkannya. Konsep kedaulatan data sangat erat kaitannya dengan keamanan data, komputasi awan, dan kedaulatan teknologi. Tidak seperti kedaulatan teknologi yang didefinisikan secara samar dan dapat digunakan sebagai istilah payung dalam pembuatan kebijaksanaan. Kedaulatan data secara khusus berkaitan dengan pertanyaan seputar data itu sendiri. Kedaulatan data biasanya dibahas dalam dua cara, dalam kaitannya dengan kelompok pribumi dan otonomi. Pribumi dari negara-negara pasca kolonial atau dalam kaitannya dengan aliran data transnasional. Lebih dari 100 negara memiliki semacam undang-undang kedaulatan data. Dengan Self-Sovereign Identity atau SSI, individu pemegang identitas dapat sepenuhnya menciptakan dan mengontrol identitasnya, meskipun suatu bangsa masih dapat mengeluarkan identitas digital dalam paradigma tersebut. Sedangkan Indonesia belum memiliki kedaulatan terkait data pribadi, karena terkait data pribadi masih menggunakan undang-undang negara lain atau tergantung dari aplikasi yang digunakan. Selama tahun 2020 ini, terdapat 100 juta data pribadi yang bocor dan diperjualbelikan di berbagai platform digital. Hal ini membuat Komisi 1 DPR ingin untuk segera menyelesaikan RUU PDP yang belum sempurna dikarenakan terkendala pandemi COVID-19 saat ini. Contoh undang-undang mengenai penggunaan data pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur data pribadi mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Kominfo memberikan tips melindungi data pribadi dengan cara 1. Ganti password beragam akun secara berkala dan pastikan password terdiri dari gabungan nomor, huruf kapital, dan lain sebagainya agar tidak mudah ditebak. Yang kedua, jangan membuka tautan mencurigakan di dalam email, SMS, atau kanal lainnya karena bisa saja tautan tersebut tautan palsu berupa phishing dan sebagainya. Yang ketiga, gunakan perangkat lunak atau software yang legal, sehingga selalu ada pembaruan untuk menambal celah keamanan yang mungkin muncul. Yang keempat, hindari penggunaan Wi-Fi di sembarang tempat karena tak jarang jaringan Wi-Fi di tempat umum tidak terjamin keamanannya. Yang kelima, pastikan pengguna tidak menunjukkan data pribadi seperti email, password, dan lain sebagainya kepada orang lain. Dengan begitu akun pengguna akan tetap rahasia. Setelah menyimak penjelasan dari aku, teman-teman udah paham belum nih tentang kedaulatan data? Semoga paham ya. Semoga teman-teman semua menjadi lebih berhati-hati terutama dalam penggunaan data pribadi. Baiklah, sekian dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Sampai berjumpa di lain kesempatan.